Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Yamaha Vixion yang dimana keluhannya ini ngebul dan ownernya sekalian mau bore up. Mari kita sikat. Terlihat dari lubang knalpotnya pas kita tes ternyata ada bagian yang basah. Coba hidupin. Oh, dari suara sih bagus apa? Coba ngebulnya mana bang? Dan ternyata suara dari knalpotnya masih aman nih ya guys. Tapi ada yang bermasalah, buktinya yaitu tadi ada ngebul asap putih keluar dari knalpotnya. Setelah kita ketahui permasalahannya, langsung saja kita lakukan pembongkaran secara keseluruhan. Dan untuk throttle bodinya kita lepas juga untuk kita lakukan analisa dan pembersihan. Untuk throttle bodinya standar dan kondisinya burik banget nih guys. Dan bagian dalamnya seperti belum pernah dibersihin. Untuk water pumpnya ini kondisinya masih aman ya guys. Dan seperti biasa ya guys ya, kalau partnya masih layak pakai, pasti kita akan pakai kembali. Dan selanjutnya kita bongkar bagian permesinannya. Dan ternyata rantai ketengnya ini udah kendor parah. Dan ini biasanya disebabkan karena usia ya guys ya. Dan akibatnya ini bikin suara motor berisik. Sementara itu kondisi blok dan pistonnya masih standar. Dan kondisi bloknya ternyata udah ngegentong. Ini bisa bikin oli cepat nyusut dan bisa menyebabkan motor ngebul. Ring piston kondisi sudah macet dan ini bisa membuat motor jadi ngebul dan oli cepat nyusut. Ya guys ya. Dan selanjutnya kita bongkar saja bagian headnya. Lalu kita lakukan tes untuk bos klepnya dan kondisinya masih aman ya guys ya. Itu bisa kalian lihat dan untuk tesnya seperti biasa kita colok dan kita cabut. Dan kalau ada bunyi crispy enak-enak kayak gitu berarti kondisinya masih bagus. Untuk headnya head standar kondisinya burik wajar pemakaian. Jadi kemungkinan kita tidak ganti baru ya guys ya untuk headnya ini. Sementara itu noken asnya masih pakai yang standar dan kondisinya masih aman nih ya guys ya. Untuk per klepnya kondisinya juga masih aman. Begitupun juga untuk pelatuknya kondisinya masih aman. Dan kemungkinan karena itu kita tidak ganti baru. Dan untuk businya kondisinya sudah aus karena usia ini bisa membuat proses pembakaran kurang maksimal ya guys ya. Dan ini memungkinkan untuk membuat performa motor kurang maksimal. Selanjutnya kita lakukan pengecekan pada kruk asnya dan kondisinya masih aman. Dan setelah itu kita lakukan pembongkaran pada dunia permagnetannya nih besti. Lalu kita buka bagian magnetnya dan kondisinya masih aman. Dan kondisi spoolnya pun masih aman ya guys ya. Dan setelah itu kita lakukan pembongkaran pada dunia perkoplingannya ini. Setelah itu kita cek kondisi koplingnya dan ternyata aman. Selanjutnya kita cek juga rumah koplingnya dan kondisinya juga masih aman. Dan untuk kondisi rumah kopling yang sebelahnya juga masih aman. Keadaan kampas koplingnya sudah tipis karena usia, ini bikin performa motor kurang responsif. Kalau sudah begitu jangankan jelepat-jelepat, kondisi performa standarnya aja tuh gak bakal bisa maksimal nih ya guys ya. Dan yang sering terlewatkan adalah filter oli yang sudah lama tidak diganti dan kondisinya burik banget. Filter oli yang kotor menyebabkan oli terhambat mengalir ke mesin ya guys ya. Akibatnya mesin kekurangan pasokan oli yang bisa membuat blok ngegentong dan kampas kopling cepat tipis. Dan kita informasikan kepada owner tentang kondisi motor dan penyesuaian yang akan dilakukan. Dan seperti biasa kita akan mengedukasi penyebab dan solusi tentang motornya ke ownernya sampai ownernya paham dan tidak lupa kita meminta persetujuan ke ownernya untuk pergantian part-partnya ya guys ya. Selanjutnya kita lakukan pembersihan keseluruhan pada permesinannya ini ya guys ya. Udah tenang baik di Johan Garage Beauty Clinic pasti kita bersihin sampai kinclong nih ya guys ya. Setelah itu kita lakukan skir klep pada head untuk mencegah kebocoran kompresi. Untuk seal klepnya tetap kita ganti baru ya guys ya menggunakan seal klep dari Suzuki. Dan untuk businya kita ganti baru menggunakan merek ngak. Selanjutnya lidah ketengnya kita ganti pakai lidah keteng Yamaha no WKWK. Dan untuk rantai ketengnya juga kita ganti pakai rantai keteng dari Yamaha original. Dan untuk tonjokan ketengnya kita ganti tonjokan keteng original dari Yamaha Thailand Minangdeng Laka Minang Swang. Selanjutnya kita lakukan saja proses pemasangan dan kita pasang blok kit dari RX7 Racing 60 mili. Ora sepele. Selanjutnya kita lakukan perakitan kembali pada permesinan secara menyeluruh. Langsung saja kita kencangkan bagian permesinannya menggunakan kunci torsi agar hasilnya menjadi presisi.
Dan sehabis itu kita lakukan pergantian pada kampas koplingnya menggunakan Yamaha original. No WKWK. Selanjutnya kita pasang kembali pada bagian perkoplingannya secara menyeluruh. Dan tidak lupa kita tutup kembali bak koplingnya. Selanjutnya kita bersihkan throttle bodinya sampai dalam-dalamnya kinclong. Dan kita lakukan pemasangan kembali pada bagian tangki bensinnya. Dan sehabis itu kita lakukan tes sound kembali. Dan ini dia perbedaannya. Dan tanpa banyak cacicu kita langsung aja test drive. Bang, nggak ada behelnya ini bang. Oke guys, jadi kita barusan udah kelar nih buat servis besar motor Fiction ini guys. Dan tadi tuh keluhannya di awal motor ini ngebul. Terus abis itu ownernya mutusin buat sekalian bore up aja guys. Jadi kita tadi udah pakein block kit dari RX7 yang ukuran 60 mili. Dan udah kita pasangin semuanya. Terus juga untuk bagian koplingnya kita ganti cuma di kampas koplingnya aja guys. Ya, dan filter oli. Oke, langsung aja kita bawa jalan-jalan dulu guys, buat di tes apakah motornya udah enak apa belum. Gimana bang, motornya udah enak? Biasa aja sih. Biasa aja. Anjir. Maksudnya biasa seperti Masih ini motor baru kan? kayak Fiction. Kayak Fiction, ya betul. 60 cc. Oke. Jadi ya. Dan setelah dites masih ada sedikit asap yang keluar dan tenang aja itu hanya sisa kotoran dari knalpotnya ya guys ya. Oke, proses servis motor ini sudah selesai dan permasalahan motor ini sudah teratasi ya guys ya. Untuk biaya servis motor Fiction ini yaitu sebesar 1.535.000. Oke, mau dibantu konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan gak subscribe dan nyalakan loncengnya supaya lo pada tahu pas gua lagi upload video Jos Ngenjos Par gua. Nggak lu klik loncengnya, gua gedik lu. Thanks for watching dan salam Jos Ngenjos Par. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.